Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aula Destika Syarani dari Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang operasional bank syariah dari perspektif akuntansi. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah tentang daftar isi yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada pengertian bank syariah, konsep bank syariah, prinsip-prinsip bank syariah, fungsi bank syariah, produk penghimpunan dana bank syariah, produk penyaluran dana bank syariah, prinsip umum akuntansi syariah, penyajian dalam akuntansi bank syariah, penyusunan laporan keuangan bank syariah, laporan keuangan bank syariah, contoh-contoh laporan keuangan syariah, dan kesimpulannya. Yang pertama tentang pengertian bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Dan ada yang berpendapat lain bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang berikutnya adalah konsep bank syariah. Yang pertama adalah sistem simpanan, yaitu merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang bank berlebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk al-wadiyah. Yang kedua, bagi hasil, yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian usaha inilah antara bank dengan penyimpan dana maupun antar bank dengan nasabah penerima dana. Yang ketiga adalah margin keuntungan atau jual beli, yaitu merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank yang melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli barang ditambah keuntungan atau margin. Yang keempat adalah sewa, yaitu terbagi menjadi dua. Ijra sewa murni, yaitu teknis perbankan. Bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah, kemudian menyewakan kepada nasabah. Yang kedua adalah hijrah bihantana binta malik, yaitu merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barangnya pada akhir masa penyewaan. Yang kelima adalah fee atau jasa, yaitu meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank, misalnya clearing, in-house, dan jasa transportasi, dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah prinsip bank syariah. Prinsip bank syariah itu adalah larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal, mengeluarkan zakat dari kegiatan, larangan menjalankan monopoli, bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Muslim. Yang berikutnya adalah fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah itu ada 4. Yang pertama, manajer investasi, yaitu bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah investor. Yang kedua, investor, yaitu bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Yang terakhir adalah pelaksanaan kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya. Yang berikutnya adalah produk penghimpunan dana bank syariah.
Yang pertama produknya itu adalah wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke si penitip, si penitip menghendaki ketentuan perbang dalam akad wadiah, yaitu yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi milik atau tanggung jawab bank, serta milik dana tidak dijanjikan dan tidak menanggung kerugian. Yang kedua, bank harus membuka akad pembuka rekening yang diizinkan mencakup penyaluran dana dan disimpan, dan persyaratan lainnya disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ini adalah skema dari produk wadiah, di mana dari bank ke nasabah dan nasabah ke bank, lalu dari bank ke dana usaha, dunia usaha ke bank lagi, dan diberikan kepada nasabah. Yang kedua, produk penghimpunan dana bank syariah itu adalah mudaharabah, yaitu adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sinabul mal menyediakan seluruh modal serta pihak lainnya menjadikan pengelola. Dan rukun mudarabah ada 4, yaitu ada pemilik dana, ada usaha yang dibagikan hasil, ada nishab, dan ada ijab kabul. Ketentuan perbankan dalam akad mudarabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengeluar modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilai dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Yang kedua, hasil pengelola modal pembiayaan mudarabah dapat diperhitungkan dengan 2 cara. Yang pertama, hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selalu memiliki modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kecelakaan dan penyimpanan pihak nasabah, yang seperti penselongan, kecurangan, dan penyalahan dana. Yang kedua, bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerja, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerja atau usaha nasabah. Dan ini adalah skemanya dari produk mudarabah, yaitu perjanjian bagi hasil, proyek usaha, pembagian keuntungan modal, dan modal ke bank, dari pembagian keuntungan juga bank dan nasabah, dan proyek usaha itu dilihat atau dikerjakan oleh bank dan nasabah. Produk penyaluran dana bank syariah yang ketiga adalah mudarabah, adalah jual beli barang pada barang asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak dan nasabah. Keuntungan perbankan dalam akad mudarabah. Ketentuan perbankan dalam akad mudarabah yaitu yang pertama, penjualan memberitahu biaya modal kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Kontrak harus bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli, misalnya jika pembeli dilakukan secara utang, dan aplikasi perbankan lalu dapat digambarkan dalam bagian berikut, yaitu bank negosiasi dengan nasabah dan terjadi akad jual beli dan pembayaran. Kemudian bank membeli barang pada produsen dan produsen mengirimnya kepada nasabah. Yang berikutnya, produk penyaluran dana bank syariah. Bani salam dalam pengertiannya yang sederhana, salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan bayar dilakukan lebih dahulu atau di muka. Ketentuan perbankan dalam akad as-salam yaitu pembelian hasil produksi harus diketahui spesifiknya secara jelas seperti ukuran, mutu, dan jumlahnya. Kedua, apabila hasil produksi diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad nasabah harus bertanggung jawab. Ketiga, mengingat bank tidak menjadikan barang atau yang dibeli atau dipesan sebagai tujuan, maka bank yang dimungkinkan melakukan akad salam pada pihak ketiga atau pembeli. Ini adalah aplikasi perbankan as-salam yang digunakan skemanya. Itu dari nasabah ke bank melakukan negosiasi dan bank melakukan pemesanan nasabah secara tunai. Lalu dikirim dokumennya ke bank dan produsen mengirim pesanan kepada nasabah, terus kemudian nasabah melakukan pembayaran. Dan berikutnya yang terakhir,
Produk penyaluran dana bank syariah yang terakhir adalah istisna jual beli seperti akad salam, namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istisna diterapkan dalam pembiayaan konstruksi. Ketentuan perbankan dalam akad istisna adalah spesifik barang harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, dan jumlah. Kedua, harga telah disepakati tercantum dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dalam kriteria pemesanan, terjadi perubahan barang akad setelah ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. Yang berikutnya, produk penyaluran dana bank syariah adalah musyarakah, adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko yang telah ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan perbankan dalam akad musyawarah adalah 1. Semua modal disatukan dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh proyek. Yang ketiga, pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyawarah dan tidak boleh melakukan tindakan yang telah ditentukan dalam akad, seperti menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek masyarakat dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lain, memberi pinjaman kepada pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan tidak cakap hukum. Bila biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Proyek yang akan dijalankan harus sesuai dalam akad. Dan ini adalah aplikasi skemanya. Nasabah bank menentukan proyek usaha, menentukan keuntungan, dan bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modalnya. Yang berikutnya adalah prinsip umum akuntansi. Prinsip akuntansi syariah adalah nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Dan berikut ini adalah 3 prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang pertama adalah prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah yang banyak dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud dalam pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. Yang kedua, prinsip keadilan. Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inherent melekat dalam fitrah manusia. Yang ketiga adalah prinsip kebenaran. Kebenaran dapat menciptakan keadilan yang mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Quran tidak dapat dicampur adukan dengan kebatilan. Yang berikutnya adalah penyajian laporan dalam akuntansi bank syariah. Yaitu penyajian dalam akuntansi bank syariah. Penyajian laporan akuntansi bank syariah telah diatur dengan pedoman standar akuntansi keuangan atau PSKA dan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia atau PAPSI. Berikut ini adalah penyusunan laporan keuangan. Bank syariah secara umum melakukan penyusunan laporan keuangan melalui beberapa tahap, antara lain buku transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan. Laporan keuangan bank syariah secara umum
secara umum menggambarkan fungsi bank syariah sebagai investor, hak dan kewajiban dengan tidak memandang tujuan bank Islam itu dari masalah investasi. Apabila ekonomi atau sosial mekanisme investasi digunakan terbatas hanya kepada beberapa cara yang diperolehkan syariah, laporan keuangan meliputi laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan laba yang ditahan atau laporan perubahan pada saham pemilik. Dan berikutnya, sebuah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam investasi terbatas yang dikelola oleh Bank Islam untuk kepentingan masyarakat, baik berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Laporan semacam ini akan dirujuk kepada laporan perubahan dalam investasi terbatas. Yang terakhir adalah laporan keuangan yang menggambarkan peran Bank Islam sebagai Korea dari dana yang telah tersedia untuk jasa sosial ketika jasa semacam itu diberikan melalui dana terpisah. Itu adalah laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sosial. Laporan sumber dan penggunaan dana pada berikut ini adalah contoh laporan keuangan syariah, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca bank syariah, laporan laba rugi bank syariah, laporan perubahan modal, laporan sumber dan penggunaan dana zakat infak sedekah bank syariah, laporan sumber dan penggunaan dana Quran Asan syariah. Terima kasih, sekian dari presentasi saya.